Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita datang menyembah, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengizinkan kami menikmati hari yang baru dengan kekuatan kesehatan. Dan juga hari ini kami percaya pemeliharaan Allah atas hidup kami sempurna. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk merenungkannya dan kami juga siap untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah menyembah Tuhan. Dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah Allah pencipta langit bumi dan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Karena kita adalah ciptaannya, datanglah kepadanya. Yang pertama, menyembah di dalam roh. Karena Tuhan adalah pribadi roh yang berwujud roh dalam keadaan roh. Oleh karena itu, sembah sujudlah di dalam roh dan jiwamu. Bukan hanya tubuh kita, fisik kita yang datang berlutut di hadapan Tuhan, tetapi jiwa, roh, hati, pikiran, perasaan kita juga perlu tunduk kepada Tuhan, sujud kepada keputusan dan otoritas Tuhan. Kemudian yang kedua, menyembahlah dalam kebenaran. Menyembah dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan, ketetapan yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan juga kita juga harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Karena kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, penyembahan kita, ibadah kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menyucikan kita dari segala dosa. Oleh karena itu, jangan izinkan dosa itu menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan melakukan dosa lagi. Oleh karena itu, yang ketiga, kita juga harus menyembah di dalam kekudusan. Jagalah kesucian hati dan pikiran. Jangan dicemari oleh keinginan-keinginan daging, oleh keinginan-keinginan untuk memiliki harta orang lain, milik orang lain, tetapi dengan kekudusan, dengan kesucian, agar kita dapat mengenali dan melihat kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Tidak melihat dengan mata kita, tetapi dengan iman kita. Kita mengerti setiap kehendak perintah Tuhan untuk kita lakukan, sehingga hidup kita ini layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sembahlah Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu di dalam roh. Jadi satukan jiwa dan rohmu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia. Kemudian hiduplah dalam kekudusan, kebenaran, dan ketaatan kepada setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pahami. Kita lakukan dengan setia, dengan kerelaan, dengan sukacita, tanpa keterpaksaan. Allah menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami ingin datang kepada Tuhan, menyembah dengan roh jiwa kami, dan juga menyembah di dalam kebenaran, di dalam hidup benar, ketaatan kepada firman Tuhan, dan juga penyembahan kami sesuai dengan aturan firman Tuhan ketika kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Selain itu, kami juga harus hidup di dalam kekudusan, kesucian hati dan pikiran. Karena Tuhan, Engkau sudah menyucikan hidup kami dari segala hukum dosa. Engkau telah mengampuni kami. Kami perlu hidup dalam kesucian dan kekudusan.
Kami tidak akan mengizinkan hati pikiran kami dicemari oleh keinginan-keinginan daging, oleh keinginan-keinginan nafsu. Karena kami datang kepada Allah Roh, kami juga harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu adalah kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami dengar-dengaran kepada setiap kebenaran firman Tuhan, agar kami peka terhadap pimpinan kuasa Roh Kudus yang membawa kami untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.